bikin nanti yang akan dibuat oleh peserta lomba penulisan di sini sebatas ini bukan artikel seperti karya ilmiah seperti itu. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa artikel ya tetap ada faktanya, tetap ada dasar kita membuat suatu argumen tersebut. Jadi tidak hanya sebatas pernyataan atau opini saja. Ini yang kira-kira ini seperti inilah nanti artikel yang diharapkan sumegurku dari peserta lomba penulisan ini nantinya. Oke, makanya di sini kata-kata yang terlalu tinggi, yang terlalu apa ya? Oke, nah jadi artikel opini nanti pesertanya hanya membuat sebuah opini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa opini itu sendiri apa? Opini atau pendapat penulis. Tapi harus disertai dengan beberapa data pendukung untuk supaya pembaca dari artikel ini bisa memahami, bisa menerima argumentasi yang disampaikan. Ini tapi harus dengan data dan fakta yang ada. Oke, selanjutnya. Tulis, masih bingung idenya apa sih yang pengen ditulis ya? Ya kan? Nah, ini memang kita tuh harus punya ide untuk nulis, harus ide, tapi itu agak susah kalau harus punya keinginan, ide, insting itu kadang-kadang susah. Kecuali yang memang sudah punya jiwa jurnalistik ya, punya jiwa sebagai penulis. Ketika dia melihat suatu persoalan, melihat suatu peristiwa, dia akan muncul keinginan untuk dalam bentuk tulisan. Itu biasanya orang-orang yang memang sudah punya jiwa yang penulis. Tapi kalau kebanyakan dia akan bingung, apalagi dikasih tugas bikin tulisan seperti itu, nah itu bingung. Apalagi belum ditentuin temanya, belum dapat kira-kira yang mau di. Sebenarnya ide itu bisa datang kapan baik, bisa datang misalnya ketika kita baca, dengar misalnya dengar berita di TV, biasanya itu akan muncul. Ide itu bisa datang kapan baik, dan kadang-kadang di ide yang muncul itu harus kita jaga. Jadi ketika kita punya waktu luang baru kita ungkapkan. Tapi di sini sumegurku itu sudah yang prayer ya. Udah terbaca ya. Agak enggak. Jadi di sini ada mundur yang ketiga. Jadi di sini sumegurku itu sudah punya tiga, mungkin sudah dibagi belum? Mempermudah penulisan itu, kita bikin kerangka penulisan itu sendiri. Kerangka atau dalam bahasa lainnya outline atau dengan apa ya, istilah draft seperti itu ya. Oke, sudah dapat kerangkanya. Mungkin ketika kita mau menulis terlalu tinggi, jangan tidak perlu dengan istilah-istilah yang terlalu akademik, terlalu edukatif seperti itu. Jadi gunakan mulai dengan kata-kata yang sederhana. Kemudian ketika kita mengawali menulis itu juga, kita langsung ke persoalan yang ingin dibahas. Jadi istilahnya to the point. Jadi tidak saya berpanjang lebar dengan tema dengan. Oke, kemudian kita bikin judul yang menarik biar tulisannya menarik perhatian, perhatian pembaca, menarik orang lain untuk membaca tulisan itu. Sebaiknya kita harus menggunakan membuat judul dengan semenarik disebut kelesan. Jadi kata-katanya sederhana tapi menimbulkan pertanyaan.
Iya dah. Iya dah.